waktu satunya berapa bulan? Saya 2 bulan sudah mulai saya kawinkan. Seneng awak loro kabeh sebagainya gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata menikmati juga. Ini kan di pemukiman padat, Mas ya. Ini kambing itu kotorannya nggak bau ya, kelebihannya di situ nggak? Iya. Jadi mungkin jenengan ada treatment untuk mengatasi mungkin ada bau kambing kotorannya, ada fermentasi dari kotorannya atau enggak? Kalau saya yang jelas kalau bau itu kalau dihilangkan nggak bisa ya, tapi iya. kalau paling tidak kan dikurangi gitu. Saya pakai pakan yang disilase atau fermentasi itu jelas sudah mengurangi bau. Kemudian yang kedua, saya bawah kandang itu sengaja tanah. Jadi tidak pakai beton, supaya air atau urinnya itu bisa langsung terserap ke tanah, tidak tercampur sama kotorannya gitu. Iya, biasanya yang menjadikan bau menyengat itu kan kotoran, terus terkena urin, basah kan akhirnya menggenang itu. Nah itu yang menjadikan bau. Jadi Pak Eko spesialis di breeding. Iya. Tidak tertarik di penggemukan. Sudah asik di breeding ya. Kalau dari proses bisnisnya itu lebih sederhana yang mana ya? Kalau semuanya tidak ada yang sederhana ya. Cuman perhitungannya saya di modal. Artinya kalau breeding itu memang memakan waktu yang lama ya. Breeding lama. Waktunya lama. Tapi kelebihannya adalah di situ bisa pakannya bisa gratis karena kita nanam sendiri. Sedangkan kalau untuk penggemukan kita kejar target 3 bulan misalkan atau 4 bulan panen itu kan harus pakannya dipacu dengan konsentrat dan harganya saat ini juga lumayan mahal ya, karena banyak sekali peternak-peternak pemula itu akhirnya pakan konsentrat itu harganya terus naik terus. Banyak keluar biaya nanti di pakan itu. Kalau alternatif dari konsentrat ada ya untuk proteinnya berapa ya konsentrat itu? Konsentrat itu ya di atas 14% lah. Di atas 14% ya. Kalau pakan yang alami yang proteinnya bisa mendekati konsentrat, itu yang pakan paling tinggi protein saat ini kan ada pakcom, terus ada sajibar itu di angka 14-20%. Tapi untuk maju penggemukan kayaknya juga belum secepat konsentrat. Karena prospeknya kambing, budidaya kambing ini sangat besar Pak Eko. Dari potensi dalam negeri sendiri ada akiko, ada penyembelihan untuk sapi, untuk acara dan lain-lain. Mimpinya Pak Eko ke depan untuk pengembangan ini seperti apa? Ya pengennya paling tidak dengan banyak ya hasil yang peternak itu menghasilkan banyak cempe karena breeding ya, kemudian nanti digemukkan sendiri, terus nanti bisa dipasarkan tidak hanya di dalam negeri ya, bisa keluar negeri gitu. Harapannya seperti itu. Tapi selama ini belum jual. Selama ini belum jual. Fokus untuk indukan terus. Jadi paling tidak target 1, 2, 3 tahun awal ini punya indukan sebanyak mungkin. Baru nanti di tahun keempat dan seterusnya kita sudah banyak produksi cempenya dan bisa jual. Kendalanya selama ini apa Pak Eko yang dihadapi peternakan kambing khususnya Pak Eko sendiri? Kalau saya selama ini masalah kambing itu ya penyakit, itu paling penyakit mata, belek gitu, terus pernah juga mempreng gitu ya.
di sekitar mulut itu. Tapi semuanya kalau hanya penyakit seperti itu bisa diatasi lah pakai obat. Kita beli di apotek bisa, pakai yang herbal itu jeruk nipis misalkan gelek itu bisa langsung sembuh. Kemudian ada juga batuk-batuk itu juga pernah, kambing gitu ya. Selama ini belum ada yang sakit terus mati, itu belum ada ya? Saya mati pernah 2 kali cembe, itu karena mencret ya. Kalau masih usia kecil itu mencret itu sangat sulit sekali, pakai obat apapun itu susah sekali. Akhirnya pernah 2 ekor mati. 2 ekor selama beternak hampir selama 2 tahun ya? Iya. Hampir 2 tahun, hampir baru 2 tahun, baru 2 kali. Nah ini hebat berarti. Kalau yang lain karena saya pengen pakan kan hijauan terus ya, artinya tidak beli gitu. Itu ya kendalanya kalau musim kemarau ini agak susah karena kan rumput itu agak lambat perkembangannya kalau musim kemarau seperti ini. Kalau mencret ini yang menjadi masalah utama ya, yang paling sulit diatasi ya, Mas Engawe? Iya. Penyebabnya apa sih sebetulnya? Mencret itu bisa karena faktor pakan, bisa karena kebersihan kandang juga ya. Pakan. Jadi kan biasanya bakteri ya yang masuk ke peternakan. Kalau masih cempe belum boleh ya fermentasi, belum boleh. Sudah bisa. Sudah bisa ya. Saya kira itu bukan faktor karena pakannya fermentasi atau tidak gitu ya. Ya mungkin ya karena ini saja patogennya. Iya. Ya kalau fermentasi mungkin malah ini probiotik. Jadi patogen penyakit yang berbahaya mungkin malah sudah dinetralkan ya. Kelebihannya di situ. Ya. Ada kandang itu, ada sistem baterai sama koloni. Itu beberapa yang koloni itu mati. Banyak yang mati, kenapa ya? Kalau itu saya belum pernah ya kasus seperti itu, jadi saya belum tahu itu faktornya apa. Itu faktor dipakan juga bisa, atau mungkin faktor kandang. Di situ kan udara itu juga pengaruh ya. Angin ketika malam itu anginnya kadang kan besar, iya betul gitu. Jadi sebetulnya tingkat risiko peternakan kambing itu nggak besar. Nggak besar. Lebih mudah daripada ternakan yang lain seperti ikan, ayam gitu kan. Ini enggak Mas, untuk meningkatkan produksi misalnya, jenengan ngajak masyarakat atau mungkin anak-anak muda di sini, tidak? Ini pengennya sih ke depan seperti itu Pak, tapi untuk saat ini karena saya termasuk pemula ya, saya pengen belajar dulu dari ternak itu. Kalau memang sudah ada hasilnya, bisa jual banyak, nanti baru mereka mungkin baru percaya gitu ya. Aja di awal seperti ini susah gitu. Apalagi sekarang anak muda kan kecenderungan ke pertanian sama peternakan itu kecil sekali. Jadi yang punya lahan sempit itu juga bisa dimanfaatkan, nggak harus lahan yang sangat luas. Iya. Ini buktinya Pak Eko lahannya berapa kali berapa itu Pak Eko? Kalau yang saya kasih rumput itu paling sekitar 1.500. 1.500. Yang untuk kandang hanya berapa meter tadi ya? Kandang itu cuma 12 meter kali 7 meter. 7 meter iya. Itu bisa 2-3 larik kandang, bisa 4 larik kandang iya, ya? Bisa 4. Itu kalau totalnya muat berapa Mas itu? Kalau dibuat kandang semua, ukuran kalau full di 8 kali 12 semua 100 ekor muat Pak. 100 ekor muat iya. Ya. Tuh, kalau dari hitung-hitungan ekonomi yang saya lihat dari Trubus 50 ekor saja kenaikan 5 per periode, kenaikan per bulan tuh 5 kilo. Nah, 50 ekor untungnya hampir 4 juta. Kalau punya 100 ini bisa hampir 10 juta berarti iya. Ya. Di lahan sempit. Di lahan sempit. Berarti keren itu. Ternak kambing itu keren gitu kan. Prospeknya besar, tinggal kita mau atau tidak iya. gitu. Dan waktunya waktu yang tersita di ternak itu sedikit sekali Pak. Jadi hanya pagi sama sore saja ini. Waktu makan kasih makan pagi sama masih makan sore. Itu enggak ada, paling sekitar enggak ada 30 menit Pak.
Dan ini kebahagiaannya ini loh yang nggak bisa didapat dari profesi-profesi yang lain, karyawan gitu nggak sebahagia beternak. Oke, terakhir pesannya Pak Eko untuk kawan-kawan yang ingin memulai ternak kambing apa? Yang jelas kalau ternak kambing itu di awal itu sih penting nekat gitu ya, artinya aksi dulu, action dulu. Yang penting berani action gitu. Karena yang namanya kambing itu tadi disebutkan resikonya kecil sekali. Jadi kenapa nggak berani gitu untuk nyoba itu? Harus berani mencoba. Harus berani mencoba. Pasti bisa. Insya Allah bisa.